Di hari kiamat ada 3 golongan yang dihisab pertama kali dan semuanya dilempar ke dalam neraka. Masih ingatlah? Orang mati syahid, orang alim, dan orang yang berduit, orang sugih. Amalnya baik, orang syahid terbunuh di medan perang, orang alim menuntut ilmu dan mengajarkan, orang yang sugih mendermakan hartanya, bersedekah, berinfak. Tapi yang keliru adalah niatnya yang di dalam hati itu mengharap pandangan manusia, atau ada riya di dalam hatinya sehingga amalnya rusak. Amalnya rusak. Hadis berikutnya, Allah tidak memandang wajah kalian, tidak memandang hati kalian, tidak memandang harta kalian, tapi Allah memandang hati kalian. Ada cerita di zaman Nabi ketika sedang berkumpul bersama para sahabat, ujar Nabi, setempat lagi masuk ahli surga. Tiba-tiba datang seorang laki-laki. Hari kedua kayak itu pulang, akan datang sebentar lagi seorang ahli surga. Masuk pulang, semalam pulang orangnya. Hari yang ketiga kayak itu pulang, Nabi bersabda akan masuk seorang ahli surga. Yang itu pulang orangnya. Maka penasaranlah Sayyidina Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, berinisiatif hendak malam, hendak meneliti apa gerak amalan orang ini jadi disambat Nabi ahli surga. Kepada aku hendak bertamu ada ikamnya. Silakan ya. Selama 3 malam, selama 3 hari 3 malam Sayyidina Ibnu Umar di situ, dilihati orang ini biasa aja. Sembahyangnya ya itu aja. Tahajudnya kalau bangsa malaman sampai subuh ada juga. Duhanya paling sehari 2 rakaat, 4 rakaat. Bahwa umum lah. Sesudah 3 hari, karena batas bertamu kan 3 hari, maka pamitanlah Sayyidina Abdullah bin Umar. Sebujurnya aku ini penasaran karena mendengar sabda Nabi bahwa engkau ini adalah ahli surga. Aku ini hendak tahu apa gerak amalan ikan. Nah, ikan melihat tuh sudah amalanku. Ikan melihat tuh sudah amalanku. Kecuali sebutin jangan sahabat tentang saya tadi. Aku bilanya hendak puring, aku berdoa kepada Allah, ya Allah, apabila hari ini ulun ada menzalimi orang, ulun ada berbuat salah lawan orang yang ulun kada tahu, tolong ampuni ulun. Dan siapa saja yang pernah berbuat salah lawan ulun, yang pernah menzalimi ulun, saksikanlah ya Allah, semuanya ulun maafkan. Itu guring. Setiap hendak guring mengucapkan itu. Jadi guring itu hatinya bersih, gak ada dendam, gak ada sombong, gak ada riya, gak ada hasad lawan orang. Hatinya bersih. Nah, itulah yang menyebabkan dia menjadi ahli surga. Kemudian yang berikutnya, sabda Nabi SAW, sesungguhnya di dalam jasad itu ada segumpal daging. Apabila dia baik, maka berataan baik. Apabila dia rusak, maka berataan rusak. Ketahuilah bahwa itu adalah hati. Bilanya hendak baik, kita isi dengan cinta kepada Allah dan Rasulnya. Kita isi dengan zikir dan syukur. Maka itu akan memudahkan tubuh kita untuk berbuat kebaikan. Hati yang rusak itu karena dipenuhi dengan cinta kepada dunia, kecintaan kepada dunia yang menjadi bibitnya dari segala penyakit hati. Apabila orang sudah ada dalam hatinya penyakit hati, maka tubuhnya pun berpotensi untuk berbuat keburukan atau berbuat
dosa. Di dalam surah Al-A'raf bagaimana setan itu bersumpah dan bersungguh-sungguh hendak menyesatkan anak Adam. Akan aku datangi dari depan, dari belakang, dari kanan dan dari kiri. Supaya apa? Supaya kita ini kada zikir, supaya kita ini kada ingat, lawan kada bersyukur, lawan Allah. Sudah dua ini kada tagawi, berpotensi kita menjadi sombong seperti iblis. Memang tujuan iblis ini. Ingat pula contohnya semalam kayak Fir'aun diberi kekuasaan, sudah dikirimkan Nabi Musa, dikirimkan Rasul untuk berdakwah. Ada apa beriman? Aku ini Tuhan ya Fir'aun. Ada lagi Tuhan selain aku? Diberi kekuasaan malah mengaku Tuhan. Kayak itu juga Qarun, diberi harta sudah diingatkan juga. Nabi Musa ada, Nabi Harun ada juga yang diingatkan. Kada hakun ingat lawan Allah, kada hakun bersyukur. Ya Qarun, aku nih sugih ini karena aku nang pintar, karena aku nang begawi, makanya aku sugih. Kada ingat lawan Allah, lawan kada bersyukur. Kayak tujuan kita nih kada ingat lawan Allah, kada bersyukur, kita nih berpotensi untuk menjadi sombong dan juga hasad. Berpotensi juga terkena penyakit hati yang lain. Mungkin kita fokuskan hari ini tentang bahayanya hasad, bahayanya iri. Hasad itu ya Nabi SAW, jagalah diri kalian dari hasad. Wa innal hasada ya'kulul hasanat. Karena sesungguhnya hasad itu atau iri dengki itu memakan segala kebaikan. Kalau hasanah kan satu aja. Kalau hasanat itu artinya banyak. Tahajud malam tadi hilang, duha pagi tadi hilang, pahala puasa hilang, puasa sedekah hilang karena hasad. Jadi hasad itu memakan kebaikan. Kama ta'kulun nar al-khatab, seperti api yang memakan atau membakar kayu. Kayu itu lah kena api, dari kayunya kaleng, otomat habisnya, otomat jadi abu karena hasad. Hasad itu kan rumusnya orang lain berisi, sedangkan inya kada berisi. Nah, itu kan bisa menjadi hasad. Kalau sombong itu kan potensinya inya berisi, orang lain kada berisi. Itu kan berpotensi bisa jadi sombong. Namun sama-sama bisikan kendaraannya sama aja seupi kan kada mungkin bisa sombongan. Sama aja pada seupi akan ada sombongan. Tapi nang saya ikut naik CBR, saya ikut naik seupi. Nah ini kan seupi aja kan. Kan bisa berpotensi sombong. Kalau hasad tadi kurang lain berisi, inya kada berisi, ini kan berpotensi hasad. Orang bisi rumah ganal, memangnya kerjaannya halal, tapi seorang sakit kepala. Orang mukar mobil, isukannya memberasihi mobil di rumah, orang nang melihat, ini hasad. Dalam surah Al-Imran, in tamsaskum hasanatun tasu'hum wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha. Apabila engkau mendapatkan kebaikan, inya salih, kada senang. Sedangkan apabila engkau mendapatkan keburukan, inya gembira. Artinya SMS, susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Sakit kepalanya, udahan meliksa motornya itu, udahan tabrakan motornya itu. Nah, apakah kita mengenali hasadnya? Kita muhasabah diri masing-masing. Kayak pada diri kita bila melihat orang lain dapat nikmat, kayak pada hati kita. Bilanya ada rasa kada senang, nah itu 50% sudah.